Selamat datang kembali di channel Football New, channel yang senantiasa membahas tentang update terbaru tentang Timnas Indonesia. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang kekalahan pertama Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 melawan sang tuan rumah dan tim terkuat di grup ini, yaitu adalah Vietnam, dengan skor 1-0. Kalau kita lihat statistiknya teman-teman, kita bukan hanya kalah dalam segi skor, kita kalah dalam segi possession, tembakan ke arah gawang, shot on target, shot off target, itu kita kalah. Jadi kita bukan hanya kalah dalam segi skor, namun kita juga kalah dalam segala hal. Kita kalah segalanya dalam pertandingan ini melawan tuan rumah Timnas Vietnam. Dan karena ini adalah turnamen senior, meskipun kita menurunkan U22, tapi ini kita hitung adalah pertandingan senior. Karena Piala AFF 2024 ini adalah diperuntukkan untuk Timnas senior. Jadi ini adalah kekalahan pertama kita melawan Timnas Vietnam setelah 3 kali beruntun kita berhasil mengalahkan mereka. Memang materi pemainnya berbeda. Yang mengalahkan Timnas Vietnam 3 kali itu adalah pemain terbaik kita dan kita turun dengan skema terbaik kita. Sementara kali ini meskipun namanya adalah senior, yang kita keluarkan itu adalah Timnas U22 kita. Dan kalau melihat dari segi permainan teman-teman, dari babak pertama sampai babak kedua kita memang layak kalah. Bahkan dengan permainan seperti itu kita tidak layak untuk menang teman-teman. Andaikan kita menang, tapi kita tidak layak untuk menang dalam segi permainan. Ketidaklayakan ini tergambarkan dalam segi statistiknya. Kita baca statistiknya terlebih dahulu. Untuk possession, tuan rumah itu 72%, sementara kita itu hanya 28%. Ini menunjukkan bahwa kita hanya bertahan saja, tidak pegang bola, tidak gimana, pegang bola sebentar direbut lagi, pegang bola sebentar tidak sampai menyerang, direbut lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Tembakan ke arah gawang itu kita hanya 1, sementara mereka shot on targetnya itu 4. Dan tembakan yang shot on target itu mereka melayangkan 18 tembakan ke gawang kita meskipun tidak tepat sasaran, tidak on target, sementara kita hanya 2. Jadi selama 90 menit kita hanya menciptakan 2 shot, satunya on target, satunya off target. Dan ini adalah permainan yang tidak begitu baik teman-teman untuk sekelas permainan pemain senior atau diwakilkan dengan U22. Dan bisa kita lihat teman-teman, nampak sekali bahwa kekurangan yang kemarin itu kita bahas, bahwa kekurangan di lini belakang khususnya di lini depan itu masih belum terselesaikan hingga saat ini. Mungkin di lini belakang kita agak solid. Tadi malam kita bertanding, tapi di lini depan ini banyak yang perlu dibenahi dan banyak perlu diperbaiki lagi teman-teman. Nampak sekali permainan dari Timnas Indonesia itu masih belum matang, belum menjadi sekuat untuk menjadi tim. Chemistry-nya masih belum terbangun dengan baik, dan secara kolektif, secara tim kita belum kompak teman-teman. Ini harus kita akui karena memang itu adalah penyakit kita untuk di turnamen ini. Di sisi lain perlu juga kita memaklumi mereka teman-teman, karena memang mereka baru bersatu dan banyak pemain muda yang baru dipanggil oleh Sintayong. Terlepas dari ada Asnawi di sana, Arhan dan juga Rafael Strijk dan pemain-pemain langganan Sintayong yang lainnya, tapi ada juga pemain baru dan itu baru debut di timnas kali ini. Dan kalau tujuannya memang regenerasi, ini adalah hal yang bagus teman-teman. Memberikan waktu kepada mereka yang belum mendapatkan jam terbang itu adalah bagus untuk turnamen selanjutnya. Namun dengan kekalahan ini, kita sementara ini masih berada di rank 2 dengan poin 4. Sementara Vietnam itu dengan poin 6. Dan Vietnam 2 kali tanding, sementara kita sudah 3 kali bertanding. 1 kali kalah, 1 kali menang, dan 1 kali hasil imbang kemarin. Dan
kemungkinan besarnya kita masih lolos. Yang penting kita memenangkan pertandingan terakhir, teman-teman. Karena di sisi lain, Filipina dan Laos itu bermain imbang lagi. Jadi mereka hanya mendapatkan 2 poin. Terlepas dari permainan ini, teman-teman, yang mungkin kurang memuaskan bagi kita, tapi kemungkinan besarnya kita akan tetap lolos. Tinggal menunggu hasil yang terakhir nanti melawan Filipina di kandang kita sendiri. Dan andaikan kita lolos nanti, itu akan lolos sebagai runner up kemungkinan besarnya. Jadi sulit untuk merebut posisi pertama dari timnas Vietnam karena mereka akan bertanding 2 kali lagi dan kemungkinan besarnya akan dimenangkan oleh mereka. Dan tidak bisa dihindari, mungkin kemungkinan besarnya kita akan bertemu dengan timnas Thailand di semifinal. Ini tambah berat lagi, teman-teman. Apapun yang terjadi, kita akan tetap dukung timnas Indonesia. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh channel Football New. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan salam kenal. Selamat bergabung dan boleh bantu subscribe, like, dan share-nya dan juga komentarnya supaya channel ini semakin berkembang dan semoga channel ini semakin bermanfaat. Terima kasih.